Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum video ini berlanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, sudah sayang belum tentu jadian. Perkenalkan, nama saya Denny Supriyadi Lumban Batu. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Tanpa Bahasa Kita Bisa Apa? Ya, saya ingin bertanya kepada penonton sekalian, apa yang kita ketahui tentang bahasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa dinyatakan sebagai lambang atau bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk mengidentifikasikan diri, bekerja sama, dan berinteraksi. Dari kalimat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa merupakan jati diri yang dapat mengidentifikasi seseorang penggunanya. Lantas, timbul pula pertanyaan yang menyatakan dari mana bahasa itu ada dan bagaimana bahasa Indonesia itu bisa ada. Saya pernah membaca sebuah kalimat yang menyatakan bahasa Indonesia lahir dari bahasa daerah. Mengapa demikian? Bahasa Indonesia lahir dari bahasa daerah. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Di Indonesia sangatlah banyak pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Niaman sampai Pulau Rote. Setiap daerah, setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Lantas bagaimana bisa Indonesia dikatakan suatu negara jika bahasanya saja sangat banyak? Terciptalah yang dinamakan bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbeda-beda bahasa tapi tetap disatukan dalam suatu bahasa yang dipahami semua kalangan masyarakat di Indonesia, yakni bahasa Indonesia. Lantas, eksistensi bahasa Indonesia kian memudar di era milenial sekarang. Bagaimana tidak? Bahkan orang tua saja pun sudah mematokkan untuk anak-anaknya tahu bahasa asing daripada tahu bahasa Indonesia. Banyak orang tua yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anaknya, dan bahkan banyak anak remaja pada saat ini lebih mementingkan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Mereka lebih bangga, mereka lebih pede ketika mereka menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Sementara sudah terlihat jelas bahwa pada Sumpah Pemuda menyatakan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun semua adalah hal yang tidak berlaku lagi di saat ini. Seakan perjuangan bangsa kita, memperjuangkan negara kita dengan mempersatukan bahasa ini sekian memudar, kianlah hal yang sangat sia-sia. Apakah kita lantas tidak peduli dengan keadaan ini? Apakah kita mau diam saja? Sampai kapan? Bukan hanya dari kita, bahkan sekolah-sekolah pun sudah membuka sekolah-sekolah tingkat internasional yang menerapkan bahasa Inggris, bahasa asing di dalam pembelajarannya, sehingga membuat kita lupa akan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Inggris nilainya pun lebih tinggi sekarang daripada bahasa Indonesia. Terkadang di sekolah anak-anak lebih pintar bahasa Inggris daripada pemahaman bahasa Indonesianya. Mereka merasa lebih gaul, mereka merasa lebih keren menggunakan bahasa asing. Mereka mau belajar bahasa yang sangat sulit, sementara mereka tidak mau melestarikan bahasa Indonesia yang sangat mudah. Karena itu adalah jati diri kita. Sepintar apapun seseorang, sepandai apapun dia, jika dia tidak mengingatkan jati dirinya, itu adalah hal yang sama sekali tidak adalah gunanya. Kita berpikir secara hebat, kita berpikir secara luar biasa, tapi kita tidak bisa mengenal siapa kita, mengenal jati diri kita. Mungkin belajar bahasa asing bukanlah suatu hal yang sangat berdosa atau suatu hal yang dilarang. Namun, melupakan jati diri, melupakan identitas diri adalah suatu hal yang sangat tidak perlu dicontoh dari kita. Ayolah para pemuda, kita lah tongkat estafet negara ini. Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia ini. Kitalah pemudanya. Kitalah harus menggoncangkan dunia ini. Bahasa Indonesia saja sudah dipelajari di beberapa negara. Mengapa kita bodoh amat dengan bahasa kita? Apakah bahasa ini ingin diambil alih oleh negara lain? Apa mau Malaysia mencangkuk bahasa kita? Ayo guys, ayo semua. Mari
kita timbulkan rasa bangga itu tadi. Timbulkan rasa bangga dalam diri kita bahwa kita bangsa Indonesia, bahwa kita penerus negara ini. Jika kamu orang hebat, tunjukkan kamu tidak lupa bahasamu. Jika kamu bermain media sosial saat ini, gunakan media sosialmu untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Jika kamu pengajar saat ini, ajarkanlah bahasa Indonesia kepada masyarakat, kepada anak-anak didikmu. Saya yakin perubahan ada di tangan kita. Saya yakin kita mampu, kita bisa jika kita bersama. Saya Denny Supriyadi Lumban Batu. Inilah pidato dari saya. Terima kasih.